Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Febriandi Ananda SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Putri Maesari dengan NIM 2030012. Saya mahasiswi STI KPP Padang Prodi Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang comparing the determinants of the vintage market segment expansions. Tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan pendorong pengembangan vintage dalam kerangka kerja lintas negara. Sahay et al. 2020 menyelidiki faktor penentu ekonomi dan teknologi vintage tanpa membedakan segmennya, serta Rosencrantz 2020 meneliti faktor-faktor penentu ekspansi pinjaman peer-to-peer. Sebuah et al. 2022 menyelidiki faktor penentu sejarah perkembangan vintage dengan fokus pada ICO. Selanjutnya, teori. Vintage telah menjadi kata kunci baru dalam literatur keuangan selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah fenomena multisegi yang merevolusi desain dan fungsi sistem keuangan. Sebagian besar segmen pasar vintage ini telah menyebar dan mengakar di seluruh dunia, menunjukkan tingkat pertumbuhan 2 digit di banyak yurisdiksi. Perkembangan pasar vintage secara keseluruhan dan perluasan segmennya masih jauh dari ditentukan oleh serangkaian faktor yang sama. Di antara 13 faktor penentu yang relevan untuk keseluruhan indeks pengembangan pasar vintage, hanya 4 variabel yang juga menentukan perluasan setidaknya satu segmen pasar vintage. Selain itu, faktor penentu segmen cryptocurrency hampir sepenuhnya berbeda dari yang ditemukan untuk pengembangan pasar vintage secara keseluruhan dan segmen pinjaman peer-to-peer. Selanjutnya yaitu studi kasus. Terdapat kasus di dalam segmen cryptocurrency, yaitu sebagian besar negara dapat menjadi masalah untuk unggul dalam semua aktivitas vintage. Tingkat pengembangan segmen mata uang kripto dinilai berdasarkan skor negara dari peringkat yang diberikan oleh CoinTobuit.io, platform analisis kripto. Pemeringkatan ini, CoinRank, adalah ukuran gabungan dari keramahan kripto suatu negara, yang mensintesis pendirian peraturan tentang Bitcoin ilegal atau kontroversial, jumlah penawaran koin awal ICO yang dilakukan dan dilarang, jumlah pertukaran cryptocurrency, dan opini publik tentang lingkungan kripto di negara tersebut. Dengan demikian, mereka harus berspesialisasi dalam segmen tertentu di mana mereka memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penentu penting yang mendorong segmen ini. Sampel. Untuk melakukan penelitian tersebut, sampel yang digunakan yaitu dari 64 negara dan mengadopsi 3 proyeksi pengembangan vintage, yaitu yang pertama, skor negara dalam Global Vintage Index yang dirilis oleh Findable, sebuah platform analitik swasta, dan memperhitungkan keseluruhan pengembangan pasar vintage. Yang kedua, skor negara dalam peringkat yang disediakan oleh CoinTobuit.io, platform analisis kripto, dan menangkap tingkat keramahan kripto. Yang ketiga yaitu volume pinjaman peer-to-peer yang dipinjam dari Cambridge Council for Alternative Finance. Proyeksi pengembangan pasar vintage secara keseluruhan dan segmen cryptocurrency mengacu pada tahun 2019, sedangkan volume pinjaman peer-to-peer untuk tahun 2018. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Konteks penelitian dalam kasus segmen mata uang kripto, variabel yang paling menonjol adalah indeks globalisasi KOF, menangkap keterbukaan perdagangan dan keuangan dan pangsa populasi orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan non formal, menangkap inklusi keuangan. Untuk segmen peer-to-peer lending, ekspansinya didorong oleh jumlah langganan telepon tetap dan tenaga kerja. Metode penelitian yaitu metode yang digunakan yaitu metode ML canggih untuk pemilihan variabel yang mengungguli regresi lintas negara standar dengan menangani ketidakpastian modal dan masalah multikolinearitas secara lebih efisien. Semua algoritma berlaku untuk setiap proyeksi pengembangan vintage. Selanjutnya itu hasil penelitian dalam kasus segmen cryptocurrency pasar vintage. Jumlah penentu yang relevan cenderung lebih kecil. Hasil dari teknik yang diterapkan sebagian tumpang tindih, yaitu peringkat satu negara dalam Global Innovation Index yang diidentifikasi dengan semua metode tampaknya menjadi penentu tingkat pertama dari perkembangannya pasar vintage. Sekian dulu video saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.